Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggi, Sibur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan Kang Momon S. Madironi, seorang solis traveler. Jadi kemana-mana sendirian aja. Dia sudah ke Malaysia, kemana pakai sepeda, sudah keliling-keliling Indonesia ya. Nah Kang Momon, sekarang saya mau tanya nih, di Indonesia masih adakah pantai yang dimana rakyat bisa langsung ke pantai? Karena pantai banyak kan udah dibuat hotel, mall dipagerin, jadi rakyat kalau masuk ke pantai itu mesti bayar, ada tiketnya. Ada nggak yang masih lost gitu? Di beberapa ada, tapi memang sekarang di Banyuwangi? Banyuwangi masih ada. Masih? Ya, masih ada. Hanya beberapa memang ini suatu yang memprihatinkan, karena harusnya logikanya itu kan pantai adalah milik publik ya. Nah ini kadang-kadang ada hotel, ada apa, itu mereka memagar tuh, pagar tuh tidak sejajar dengan garis pantai, tapi mengarah ke pantai, sehingga mereka menguasai pantai tersebut. Saya jadi teringat tahun 90-an ya, ketika kita masih sering ke Pantai Carita. Pantai Carita jadi favorit sekali waktu itu. Itu sudah mulai ada usaha-usaha, artinya beberapa itu yang bikin pagar gitu. Saya sempat menulis di satu media ya, di surat pembaca. Saya bilang kalau ini dibiarkan pasti akan mematikan wisatanya sendiri gitu. Dan ternyata kan kenyataannya seperti itu ya. Jadi akhirnya sepi karena orang masuk situ bukan bayarnya, tapi kebebasan juga tidak ada lagi gitu kan. Nah kalau bicara yang masih terbuka, memang sekarang masih ada di beberapa ya. Namun juga banyak juga yang berupa pulau juga sudah merupakan pulau-pulau pribadi kan. Nah itu yang membuat sebetulnya satu kendala juga. Di satu sisi betul mereka bisa mempromosikan, bisa membangun menjadi tempat wisata yang layak. Tapi karena dikelola oleh katakanlah korporasi, akhirnya juga untuk kalangan tertentu sulit ya. Saya tahun 94 itu saya masih ingat, 93 ya. Saya keliling Ujung Kulon. Ketika dari Ujung Kulon itu kan saya harus nyebrang ke Pulau Pecang, ya kan? Karena jemputnya perahu sewaan itu ke Pecang, nggak bisa mendarat ini. Nah itu saya masih ingat itu tarifnya itu sudah $. Gitu. $. Ke Pecang tahun 93. Artinya operatornya dari luar? Operatornya ya sudah yang di pulau itu gitu kan ya. Artinya udah swasta gitu kan ya. Untuk mahasiswa mungkin ya saat itu saya masih ingat sekitar $2 gitu ya. Mungkin jadi ini juga gitu. Jadi satu kendala juga gitu. Nah ini yang mungkin bicara pantai masih ada, emang masih ada. Tapi beberapa mungkin juga digunakan untuk kayak mall gitu ya. Saya lihat misalnya di Manado, itu kan mallnya itu di pantai gitu. Jadi tidak lagi daerah yang terbuka gitu. Untuk pantai, untuk masyarakat maksudnya. Oke. Tapi kan di Sumatera sudah ada masjid yang bagus sekali tuh. Masjid yang arsitekturnya tuh apa? Kalau masjid sekarang sudah bagus sekali, bagus ya. Sekarang di dunia itu ya, udah internasional itu. Udah bagus. Tapi saya belum sempat sana kan. Jadi sekarang sudah banyak masjid-masjid itu yang bagus. Hanya kadang-kadang juga ada juga yang memang ininya tradisional, depannya modern gitu. Oke, silakan yang mau telepon atau mau memberikan sharing, kami tunggu untuk WA di 081119990. Kang Momon, Kang Raning, Objek Wisata juga tidak terlepas dari para pungli. Gimana Kang Momon pendapatnya? Oke, saya jadi teringat anak saya Kang. Pada saat Lebaran itu wisata ya, yang wisata alam itu. Jadi dihitung-hitung itu biayanya sangat-sangat tinggi karena dari mulai masuk udah ada pungli A, pungli B, pungli C, pungli C itu sampai ke lokasi itu. Nah ini memang jadi satu hal ya. Di satu sisi ingin mengembangkan dengan potensi daerah yang ada, dengan masyarakat yang ada. Tapi biasanya ya dalam tanda kurung itu LSM.
LSM sendiri di sini kan dalam tanda kurung siapa ya gitu kan. Nah ini yang jujur aja ini jadi kendala. Jadi harusnya ketika kita akan mempromosikan objek wisata daerah setempat itu harusnya secara keseluruhan itu adalah mereka tahu bahwa ini wisata ini yang jadi andalan. Oke. Mohon maaf, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dengan hamba Allah. Silakan, Ibu hamba Allah, silakan. Assalamualaikum, Kang Maman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, ini saya kalau ingat di masa lalu saya masih muda. Waktu saya dari Jakarta Bogor kan saya sering suka pakai sepeda tuh. Saya kebetulan memang orang Pantai Carita, Karangbolong. Nah di daerah-daerah pantai itu memang sebetulnya nggak boleh dibangun kan sama hotel-hotel. Tapi saya lihat di pantai-pantai sana tuh kayaknya semua udah dibangun. Tapi kenapa ya kalau udah dibangun pemerintah tuh kagak mau geser sampai di Tanjung Lesung tuh kejadian tsunami. Sampai habis keluarga saya dulu kena semua, kena tsunami di Tanjung Lesung. Saya mau nanya ini, khasiatnya apa sih kalau sekarang kan tenaga saya udah nggak ada tuh naik sepeda. Kalau ngomong kan naik sepeda masih kuat kali ya. Saya udah hampir 70, tapi kalau inget pengen naik sepeda lagi kayak dulu lagi kayaknya tenaga udah nggak ada. Tapi kalau inget cerita naik sepeda jadi saya inget di masa lalu saya gitu. Walaupun saya perempuan, emang hobi sepeda saya. Hanya gitu aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kamu? Lahirnya tahun 58 tapi masih bisa naik sepeda kemana-mana. Apa nih? Yang pertama saya itu sendiri kan ya. Bu ya, saya ini kalau naik sepeda sendiri. Nah ini kenapa? Kalau dengan sendiri itu kita bisa mengukur ke diri kita sendiri. Ya, saya lihat beberapa kejadian itu. Ya katakanlah misalnya ada yang sampai bagaimana ya karena dia memaksakan karena lihat temannya ya, lihat seirama dengan temannya. Jadi kalau saya jujur aja ada tanjakan ya saya jadi matador. Masuk tanjakan dorong itu aja kan aja gitu ya. Jadi nggak terlalu memaksakan. Kedua juga kita artinya banyak yang misalnya memasang dengan alat untuk monitor apa segala macam lah ya di tubuhnya itu. Saya pikir Allah sudah kasih kita itu yang alami gitu kan. Kalau kita detak jantung sudah terasa ini ya saya berhenti gitu, nggak usah gengsi untuk ini. Kemudian juga adalah kita menyesuaikan sepedanya, Bu. Artinya sepeda itu jangan juga ikut-ikutan ke orang lain, karena sepeda itu sangat pribadi ya. Ini ngobrol kita dulu sebelumnya Pak Mas Kirsa ya. Jadi kadang-kadang orang itu misalnya untuk sepedanya di jalan raya tapi dia pakai yang sepeda pakai per. Akhirnya tenaganya kebuang gitu. Begitu genjot ada rebound dari pernya kebuang. Dan sepeda itu bukan bicara mahal atau tidaknya dulu gitu. Kadang-kadang melihat ke sana, tapi adalah yang sesuai. Kalau untuk jalan raya ya lebih bagus tidak ada pakai per. Ya, sepeda yang biasa. Dan juga yang sangat penting itu bukan hanya tenaganya saja ya Bu ya, tapi adalah sitting position kita, posisi duduk kita kalau sudah pas itu biasanya adalah tidak membantu untuk tidak capai. Saya yang paling lama biasanya itu adalah di situ. Saya pernah naik sepeda itu dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Itu saya ngeset apa? Ngeset yang lama saya ngeset ini. Posisi apa? Pegangan tangan ya, stang dan pegang ini kan saya bikinnya yang agak kayak golok gitu ya, model golok. Nah biar ini, nah itu sampai berapa mili aja saya terasa itu, karena itu kalau enggak jadi ini sakit gitu kan ya. Itu perjalanan 260 kilo tuh ya, jadi saya 2 hari waktu itu. Nah itu yang penting adalah salah satunya itu. Jadi kalau bicara kekuatan sebetulnya juga saya juga ya namanya alami udah masuk 64 tahun ya udah pasti tenaga juga, tapi kita bisa mengukur ke diri kita. Dan menurut saya sepeda itu juga adalah seperti naik gunung. Biasanya kalau kita naik gunung itu setengah jam pertama itu kan kita berat ya, disitulah mental gitu. Kalau setengah jam pertama sampai 1 jam udah kelewatin, kita ini dulu kalau naik gunung kita ngapain malam minggu kesini, capek-capek. Naik sepeda juga sama gitu. Kalau kita misalnya udah setengah jam terlewati,
kita nikmatin ya sudah. Gitu. Ada yang menarik ya ngobrol dulu gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ngobrol itu. Saya di sini di Halim ini saya sering masuk ke golf itu. Ada orang yang kerja tuh mungutin bola golf itu. Saya mampir dulu ngobrol sama dia. Dapat berapa sehari, dijualnya kemana, itu sambil istirahat itu. Jadi itu Bu, intinya sih jadi tidak memaksakan, kemudian santai dan ya tentu makanan menyesuaikan dengan yang sesungguhnya ya. Gitu. Mengenai hotel-hotel itu di pinggir pantai, apa tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa dilarang membangun hotel atau apa di pinggir pantai sehingga rakyat supaya bisa main di pantai dengan bebas gitu? Nggak ada peraturan ya? Nah ini ya harusnya sih logikanya itu ada ya, bahwa pantai itu adalah milik umum. Memang kalau bicara cerita Bu ya, ini karena Ibu dari daerah sana, tahun 90 itu ada di situ, ada bahkan kita ini sekelompok orang tuh membentuk ya, itu Museum Krakatau. Ya, itu sederhana sekali karena dari masyarakat ya, swadaya masyarakat. Sekarang ini itu sudah tidak ada ya, dan jadi apartemen. Yang lucunya lagi itu barang-barang yang ada di museum itu pada sampai dari mulai kerangka kuda, kerangka manusia, kemudian segala macam yang buktikan korban letusan Krakatau tahun 1883 itu hilang. Rupanya itu digantikan satu tempatnya kecil sekali, jadi bukan museum lagi, hanya ditumpukan barang-barang itu. Yang menarik ketika saya datang sana ke satpamnya itu kan di tengah-tengah tempat parkir, saya mau lihat museum Krakatau. Nggak tahu gitu. Lucu ya. Akhirnya saya bilang, ini ruangan ini saya minta dibuka. Ternyata ada barang-barang di situ. Jadi cuma nggak ditata ya. Ya ini pelajaran untuk kita bahwa kita tidak menghargai sejarah. Gitu kan. Pada wisata sejarah juga menarik. Hanya gambaran orang kita ketika di sekolah itu sejarah itu untuk dihafalkan. Tahun sekian ini, tahun ini tidak diambil maknanya gitu. Itu yang